Tema saat teduh pagi hari ini adalah Tuhan ada di semua pintu yang tertutup. Buka kitabnya di Yohanes 20 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, Thomas ini salah satu dari murid Yesus. Bayangkan, statusnya sudah murid, sudah sering sama Tuhan Yesus, ngobrol banyak sama Tuhan Yesus, seharusnya tahu, ya, tahu aromanya, tahu suaranya, tahu keberadaannya, bahkan sekalipun nggak melihat secara fisik, ada semacam, apa ya namanya, hubungan kedekatan gitu ya. Kita tuh kan kalau misalkan punya hubungan kedekatan gitu, kalau misalkan suami kita atau istri kita atau anak yang punya hubungan yang intim begitu ya, yang dekat begitu, ketika mereka terjadi sesuatu, kita pasti punya rasa kan? Ya, kalau terjadi apa-apa sama mereka, mereka sakit, mereka jatuh kecelakaan atau apa, biasanya kita punya perasaan kan? Ada rasa was-was, ada rasa deg-degan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini si Thomas ini adalah murid Yesus yang gak punya perasaan apa-apa terhadap Yesus. Seringkali kita seperti itu. Apalagi ketika keadaan kita ini nih, semua pintu mujizat sama sekali gak terbuka. Kita udah melakukan banyak usaha, doa juga udah, puasa juga udah gitu. Tapi ketika realitanya nggak terjadi pertolongan, nggak ada mujizat sama sekali, kita suka main logika. Si Thomas ini main logika. Karena Thomas melihat bahwa Yesus mati di kayu salib dan udah dikuburin. Dia main logika. Kita pun demikian. Ketika menganggap semua terjadi kematian, di keluarga kita ada kematian, keuangan kita mengalami kematian, bisnis usaha, kehidupan kita mengalami kematian. Logika kita mulai main. Gak mungkin. Gak ada mujizat. Gak ada pertolongan. Karena logikanya dipakai. Inilah fungsinya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Agar supaya kita bisa merasakan aroma kehadiran Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Mau ada kematian, mau ada kehancuran, mau ada kegagalan kayak apapun, selama kita itu punya hubungan intim dengan Tuhan, kita tahu kemana harus lari. Kita tahu kemana harus berbicara. Bukan kita menganggap bahwa udahlah, semua udah selesai, udah hancur, gak bisa dipulihkan kembali. Udahlah, udah cerai saja, gak bisa lagi dipertahankan. Sudahlah, utang saja, gak ada lagi pertolongan. Seringkali kan kita gitu kan, menggunakan logika berpikir. Si Thomas begitu. Udah dikasih tahu sama murid-muridnya yang lain. Teman-temannya ngelihat sendiri bahwa ada Yesus di situ. Tapi Thomas butuh yang namanya bukti. Seringkali kan kita gitu. Kita pengen ada bukti pertolongan dulu, baru percaya Tuhan, gitu kan? Makanya menganggap bahwa doa udah sampai mulutnya berbusa, nggak terjadi perubahan. Padahal sebenarnya banyak yang berubah. Kita suka nggak ngerti bahwa ada banyak yang berubah waktu kita mulai doa. Pikiran kita tuh hanya satu jalan keluar. Padahal Tuhan sudah mengubahkan yang lain. Engkau dibuat bangun pagi supaya engkau doa. Engkau dibuat oleh Tuhan supaya engkau buka Alkitab. Engkau dibuat Tuhan supaya engkau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi karena fokusnya kepada jawaban doa, perubahan itu nggak kita perhitungkan. Karena kita hanya butuh bukti bahwa kalau aku doa ya berarti harus ada jalan keluar. Kalau aku doa ya berarti harus ada kesembuhan. Seringkali kita kesalahannya ada di situ. Kita cuma melihat situasinya masih tetap sama, nggak berubah. Engkau lupa. Melalui doa, melalui pujian penyembahan, keadaan yang hancur belur itu, anakmu tiba-tiba bisa berdoa. Engkau punya pasangan tiba-tiba bertobat.
Kalian satu keluarga tiba-tiba punya mezbah doa. Apakah itu bukan berkat Tuhan? Seringkali kita seperti itu. Perhatikan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Lihat, sudah 8 hari. Masih tetap tidak percaya. Tapi coba lihat, keadaannya begini. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Apa artinya? Sekalipun semua pintu mujizat tertutup rapat, kita udah ke pojok banget, gak bisa apa-apa. Dia Tuhan Allah hadir buat Anda dan saya. Percayalah itu. Jangan seperti Thomas. Udah 8 hari tetap gak percaya Tuhan. Jadi Tuhan katakan di sini, sementara pintu-pintu terkunci, berarti jangan gunakan logika, karena kalau pintu terkunci, untuk Yesus masuk, engkau butuh untuk buka pintu kan. Untuk percaya Tuhan, engkau harus berani untuk tidak melihat logika. Karena untuk berjalan di atas kemustahilan, engkau butuh iman, bukan mata. Butuh iman, iman itu ada di sini. Iman itu tentang Tuhan. Iman itu tentang kepercayaan. Iman itu tentang action kita setelah kita berdoa, ada tindakan. Itu namanya iman. Di sini Yesus katakan bahwa pintu tertutup, Yesus pun ada. Dan saya suka nih kalimatnya. Ia berdiri di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Yesus dekat sekali sama kita. Bagaimana bisa kita mengatakan, Tuhan gak adil, Tuhan gak peduli, Tuhan gak tolongin saya. Dia dekat loh sama kita. Seperti tadi yang saya bilang. Banyak yang berubah di sekitar kita. Tapi karena fokusnya kepada satu jawaban doa, kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan yang lainnya. Pintu terus yang kita lihat. Padahal Tuhan udah buka jendela-jendela lainnya. Kalaupun pintu dan jendela tertutup semua, selalu ada penyediaan di pintu yang terkunci itu. Itu butuh namanya iman. Ketika kita murid, kita mengenal betul siapa Bapak kita, siapa guru kita. Adakah guru meninggalkan murid-muridnya? Tidak. Semua guru pengen murid-muridnya pintar, cerdas, berhasil. Yesus pun sama seperti kita. Memperlakukan kita itu supaya kita berhasil, supaya kita mengalami kehidupan, supaya kita mengalami kekuatan. Dikatakan Yesus datang sementara pintu terkunci dan dia berada di tengah-tengah mereka. Dia dekat sama kita, saudara. Jangan underestimate tentang pertolongan Tuhan. Jangan negative thinking sama Tuhan. Dia dekat sekali sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus kemudian begini. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pernah Anda berdoa yang tadinya takut banget, yang tadinya nangis kencang, yang tadinya gemeteran, ketika kita berdoa tiba-tiba hatimu damai sejahtera. Pernah ngalami kayak gitu? Sering kan? Artinya bahwa Roh Kudus hadir menjamah kita. Berarti dia ada. Seringkali kita itu, kalau melihat situasinya sulit, kita udah desperate banget, kita udah frustrasi. Tiba-tiba muncul kalimat begini, Tuhan itu ada gak sih? Ketika seseorang udah mulai, Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu gak pernah ada. Itu cuma dongeng. Anda sudah mulai stres. Anda udah mulai gak masuk akal menjalani kehidupan. Maaf ya, mentalmu sakit. Anda perlu pengobatan khusus ketika engkau sudah mulai berpikir seperti itu. Tuhan datang untuk membawa kita damai sejahtera. Bu, saya itu butuhnya sembuh. Bu, saya itu butuhnya duit. Bu, keluarga saya itu diambang kehancuran. Saya nggak butuh damai sejahtera. Salah. Waktu kita berdoa, kita butuh yang namanya damai sejahtera. Itulah berkat yang sebenar-benarnya. Damai sejahtera Tuhan yang membuat kita sungguh-sungguh bisa berpikir
mendengar dengan jelas suara Tuhan. Banyak orang nggak bisa tidur, hilang damai sejahtera. Orang nggak bisa mengampuni kesalahan, hilang damai sejahtera. Orang nggak bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena dia kehilangan damai sejahtera. Orang balas dendam, maki-maki seseorang, mengutuk seseorang, karena dia kehilangan damai sejahtera. Orang nggak bisa berpikir dengan jernih, melakukan pembalasan, bahkan teriak-teriak, marah sama Tuhan, pergi murtad meninggalkan Tuhan, karena dia kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu perlu, bahkan penting sekali di dalam kehidupan kita. Makanya kejarlah itu. Jangan keseringan hanya minta duit, minta pertolongan ini, minta pertolongan itu. Justru kejarlah damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita terima pada saat apa? Pada saat kita muji nyembah Tuhan. Pada saat ada ucapan syukur. Pada saat kita mengagungkan Tuhan. Damai sejahtera itu turun. Memenuhi hati kita. Sekalipun pintunya semua tertutup. Ingat Paulus dan Silas waktu dia nyembah Tuhan tengah malam. Paulus dan Silas itu berada di tengah-tengah penjara, gak cuma berada di tengah. Dia dipasung kakinya, supaya gak bisa lari. Di tengah-tengah dia berada di penjara. Mereka berdua nyembah Tuhan. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, you are holy. Paulus dan Silas nyembah Tuhan tengah malam. Tengah malam itu bicara tentang apa? Tengah malam itu tuh seperti orang ketakutan, gak ada pengharapan, gak tahu harus kemana. Tengah malam itu bicara kayak, maaf ya, kayak neraka. Gak tahu harus seperti apa, penuh dengan ketakutan. Tapi mereka memilih untuk apa? Nyembah Tuhan. Waktu nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, membawa damai sejahtera atas Paulus dan Silas. Gak cuma damai sejahtera, pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan belenggu atas kaki itu terlepas. Waktu kita nyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang mengubahkan kita. Yang tadinya kita frustrasi banget, udah putus asa. Tiba-tiba damai sejahtera itu membebaskan diri kita. Itu artinya Tuhan ada loh. Dia Allah yang hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Jangan berteriak Tuhan gak tolong, dia Allah yang hidup. Perhatikan ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Kalau Tuhan sudah ulurkan tangan begini, sambut. Sambut kehadiran Tuhan. Dia ada, saudara, di sebelahmu. Tuhan tahu engkau gak percaya. Tuhan tahu engkau gak kuat. Tuhan tahu engkau gak berdaya. Tuhan tahu keadaan situasinya semua serba terpojok, gak ngerti harus bagaimana. Tuhan tahu. Ulurkan tanganmu. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Yesus datang di situasi yang sungguh-sungguh gak enak. Dia hadir untuk kita. Thomas gak percaya saja, Yesus hadir kok. Halo. Amin. Muji nyembah Tuhan. Mencari Tuhan itu tuh karena kerinduan, saudara. Jangan cari Tuhan supaya utangmu lunas. Jangan cari Tuhan supaya penyakitmu sembuh. Kalau engkau tujuannya itu, pantas engkau stres. Tapi hadirkan kuasa Allah, hadirkan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Supaya apa toh? Rumahmu tenang, rumahmu teduh. Ada api Tuhan menyala dalam rumah kita. Bu, tapi rumah saya itu ribut terus, Bu. Saya itu stres. Saya punya suami ribut. Saya punya istri ribut. Punya mertua ribut. Itu tugas Anda.
menghadirkan Roh Kudus masuk dalam rumah kita. Sama seperti tadi loh, Paulus dan Silas. Waktu orang-orang lagi pada tidur, waktu mereka lagi nggak ada di rumah, waktunya engkau nyembah Tuhan. Baik di keluarga, di kantor, dimanapun engkau berada, hadirkan kuasa Allah itu turun. Bahkan waktu engkau di busway, engkau di angkot, di MRT, di kereta, hadirkan kuasa Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan itu turun. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Kita kan gak tahu. Siapa tahu penumpang di sebelah lagi stres. Siapa tahu di dalam situ ada yang sakit. Tapi waktu engkau nyembah Tuhan, hey, siapa tahu pujian penyembahan kita bisa nyembuhin orang. Gak ada yang mustahil. Mengubah atmosfer itu tugas kita. Jadi kalau tekanannya besar, udah gak ada jalan keluar, nyembah lebih banyak. Makanya di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, kata Tuhan. Jangan tidak percaya itu perintah. Percayalah itu perintah. Jadi kalau kita itu sakit-sakitan terus, engkau nggak melakukan perintah Tuhan. Waktu engkau khawatir terus, kecewa terus, cemas terus, engkau nggak melakukan firman Tuhan. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa latihlah dirimu percaya, ini aku, sekalipun pintu semua tertutup, Yesus hadir untuk kita. Bagian kita apa? Percaya. Percaya itu bukan untuk diucapkan saja, saudara. Tapi ada satu tindakan bahwa, yes, sekalipun pintu semua tertutup, aku yakin bahwa ada jalan keluar. Lakukan usaha kita. Tuhan tuh melihat kita loh. Doa ya iya, tapi harus ada usaha. Deklarasikan firman Tuhan berkali-kali. Sampai kekuatan Tuhan itu turun, memenuhi setiap kita. Jadi nggak perlu stres. Nggak takut. Apalagi, aduh pengen bunuh diri rasanya. Nggak akan pernah terjadi itu kalau diri kita melatih diri percaya kepada Tuhan. Thomas menjawab, ya Tuhan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, kalau di tahun 2025 ini engkau ingin menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, latih dirimu percaya kepada Tuhan. Kita Kristen atau enggak, pengikut Yesus atau enggak, kita juga akan dapat tekanan kok. Hambatan, tekanan, keberhasilan atau gagal, kehilangan atau apapun, kita akan alami itu. Jadi lebih baik pilihlah percaya. Anda harus bangun pagi-pagi, melatih diri, disiplinkan diri dalam doa pujian penyembahan. Perkatakan firman Tuhan terus-menerus. Sampai engkau mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia sanggup mengubahkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Bahkan mengembalikan keadaan keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Amin. Harus berlatih, saudara. Tuhan ada di pintu-pintu yang tertutup. It's okay. Bahkan Tuhan ada di saat engkau sakit, gak sembuh-sembuh. Di kala engkau gak punya kekuatan sama sekali, Tuhan ada buat Anda dan saya. Amin. Banyak muji nyembah Tuhan. Banyak muji nyembah Tuhan. Doanya dikit aja. Tapi mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, itu jauh lebih penting. Ketika hatimu penuh dengan damai sejahtera, doamu makin powerful. Karena ada kekuatan yang keluar dari dalam sini, Roh Kudus yang bergerak dalam hidup kita, perkataan kita jadi kuat banget. Powerful banget. Amin. Latihan ya. Ayo, sekarang waktunya praktek. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.